Sandy saat ini sudah dipanggil, dia dengan ceria bertanya, "Tuanku, ada yang bisa saya bantu?" Lakiat memerintahkan, "Buat ruang luas dalam ruang penyimpanan untuk menampung batu amber ini." Dia menerima tugas, baik tiba-tiba sistem mengingatkan, kutukan batu amber di tubuhmu akan meledak. Lakiat mengeluh dalam hati, tidak beres, sistem memperingatkan ada kekuatan kuat yang menarikmu ke tempat yang tidak pasti, apakah itu akan secara otomatis beralih ke pertarungan? Kamu kesal berkata, "Ya sudah." Menyadari keanehan Lakiat, Sandy khawatir bertanya, "Tuan ada apa?" Dengan wajah yang tidak enak, kamu mengingatkan gadis kecil itu, "Sandy jangan bermain-main, cepat minggir, kamu menghalangi pilihanmu." Gadis itu menghisap jari Lakiat, "Jangan bergerak, berikan jari itu padaku." Sistem mengingatkan, kutukan batu amber kehilangan kekuatannya, Sandy telah membebaskan kamu dari kutukan. Gadis itu menjawab, "Bukankah cukup hanya dengan berbicara, siapapun boleh datang." Lakiat baru saja berteriak, "Sandy, aku suka kamu," tetapi gadis itu sudah pingsan. Saat itu, sistem mengingatkan bahwa pedang telah selesai diturunkan levelnya. Lakiat berkata, "Pas banget." Dia mengulurkan tangan untuk memanggil pedang, dan pedang itu dengan patuh meluncur ke tangan Lakiat. Sistem mengingatkan telah menerima senjata pedang Griffith, pedang dua tangan, mengurangi kerusakan. Dia merasa sangat pas di tangan. Sistem menampilkan tidak bisa dievaluasi karena pedang ini sudah murah. Orang yang tidak berhak menilai saya. Status sementara diturunkan ke level 2, dasar 16 tajam, 16 kokoh harus 1 tanpa berat, 10 seimbang. Atribut karaktermu bertambah pukul 0/1. Efek khusus 1 adalah tak terkalahkan. Griffith mengabaikan semua armor di bawah level upgrade. Efek khusus 2, kekuatan ilahi, berlangsung selama 60 detik. Ukuran orang yang diperkuat meningkat 3 kali lipat, maka atribut dasar juga meningkat. Efek khusus 3, menghancurkan energi pedang, memancarkan 12 energi pedang yang kuat. Status kedua, surga, memiliki kemampuan terbang rendah yang super dan kemampuan bertarung di medan perang. Sistem mengingatkan bahwa misi latihan pedang telah selesai. Seluruh situs mulai bergetar, Lakiat mengendalikan pedang melesat keluar, seluruh situs meledak menjadi reruntuhan. Lakiat mengendalikan pedang dengan cepat seperti angin. Sistem memperbarui pedang suci bergerak dengan kecepatan dasar 600 km per jam. Setelah mendapatkan pedang suci, Lakiat menemukan 3 pecahan dari ruangan emas di dasar danau, bersama dengan kunci kuno. Dengan pengetahuan saat ini, tidak mungkin untuk menentukan asal kunci itu, tetapi sistem memberitahu Lakiat, benda ini sangat penting. Dan selanjutnya, Lakiat harus terus mencari kekuatan jubah merah, membubarkan mereka sepenuhnya, agar tidak bisa membuka portal planet. Sistem mengingatkan, bahwa poin penghancuran tidak cukup, segera mendarat. Pengumuman ini membuatnya terkejut. Belum sempat mempersiapkan mental, Lakiat sudah terjatuh ke tanah. Sistem mengingatkan, Anda harus menyumbangkan setidaknya 60 babi seberat tidak kurang dari 200 kg untuk Griffith setiap bulan untuk mempertahankan biaya dasar pedang suci. 1 babi setara 1 poin penghancuran. Poin konsumsi serangan biasa adalah 500, poin konsumsi serangan keterampilan adalah 2000, tidak ada batas atas, semakin banyak poin, semakin besar kekuatannya, lebih rendah dari konsumsi dasar, tidak bisa digunakan. Catatan, saya hanya makan daging babi, yang lain jangan dibawa. Harga ini membuat Lakiat terkejut, terlalu mahal. Dia tak berdaya sampai tertawa. Aku tidak terkejut sama sekali, sudah dalam prediksi, kalau permainan ini tidak menjebakku, aku kira aku sedang bermimpi. Tapi jika itu adalah masalah yang harus diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah lagi. 1 babi dewasa sekitar 500.600 koin, tetap mahal. Ingin punya seorang nyonya kaya yang menanggung hidupku. Dia teringat, nyonya kaya juga, sudah lama tidak kembali ke pulau untuk berkunjung. Tidak tahu bagaimana kabar Yun, apakah dia sedang berusaha mencari uang, mengubah rencana. Lakiat mengendalikan pedangnya kembali untuk mengunjungi nyonya kaya dalam hidupnya. Lakiat melihat kembali kenangan lama di dalam permata biru, di lautan yang luas, mengikuti suara permata biru. Sebuah gelombang tim merah, yang dipimpin oleh Daniel, seorang anggota kelompok, bergerak ke arah timur. Mereka ditugaskan untuk mencari harta karun yang hilang di bawah laut, dan jalan kembali ke kota Baotah akan melewati area laut ini, yang mungkin bisa menghentikan gelombang tersebut. Sistem memberitahumu tentang visi aneh yang muncul akibat peristiwa besar. Sebuah tentakel misterius telah menghancurkan tim berbaju merah. Dia terkejut. Visi A, itu sudah beberapa hari yang lalu. Laut memang berbahaya, hanya melanjutkan sifat dari 3 perahu itu. Sistem memberitahu Aikado Akma kuno telah meminta sebuah koneksi telepati. Lakiat menebak-nebak. Nama itu terdengar familiar. Jangan dia adalah tentakel misterius yang menghancurkan tim A. Mista memang menyimpan banyak rahasia. Dia menekan tombol tolak. Sekarang bukan saatnya untuk berteman. Mencari keuntungan lebih penting. Seluruh kastil Safang bersuara penuh kepuasan. Sado memuji Lakiat. Memang harus melakukan sendiri, agar lebih puas. Kamu lapor, aku akan tinggal di kota Baotah, untuk sementara. Beberapa hari ke depan aku akan pergi memijat untuknya. Saya sangat senang mendengar kabar ini. Itu bagus, tapi hari ini, kenapa kamu butuh banyak keuntungan seperti itu? Dia menjawab, jangan tanya, intinya itu sangat penting bagiku. Saiti sedikit meremehkan, aku akan berusaha. Lakiat merasakan ada kesulitan, ada masalah ya. Dia menceritakan bahwa tentara berbaju merah telah melancarkan strategi terhadap kota Baotah. Para tetua dan kepala suku dari asosiasi kebenaran sedang memilih untuk menyerah. Mereka mengumpulkan banyak tentara, dan membangun sebuah kota di sisi berlawanan Pulau Noi. Para penyihir berbaju merah menyerbu dari segala arah. Jika ada yang tertangkap mencoba melarikan diri,
mereka akan dibunuh dengan kejam. Semua orang di pulau dalam bahaya, aku takut mereka tidak ingin menjual bahan. Lakiet berpikir, menurut berita, semua orang harus kembali untuk melapor. Portal ke planet harus dibuka. Dengan cara ini, portal ke planet akan segera terbuka. Selain itu, waktu pembukaan mungkin dalam 2 hari ini, dia berpesan padanya, pergi, kamu fokus mengumpulkan babi untukku, sisanya, biar aku yang urus, kamu tenang saja. Saat ini, di luar Pulau Noi, Daniel melaporkan kepada atasannya, hari ini, portal ke planet sudah siap, penakluk dari Tuan Zilan bisa tiba tepat waktu. Hanya saja di antara tim yang ditugaskan, ada 2 tim yang sepenuhnya hilang kontak. Untuk meningkatkan efisiensi operasi, aku telah membagi pasukan elit menjadi beberapa grup, dia berkata pelan. Sepertinya aku telah lalai. Sekarang keputusan ini tampaknya benar-benar buruk, markas kami tidak masalah, tapi 2 jalur menuju hutan dan ke laut telah sepenuhnya hilang kontak. Vera juga ada dalam daftar yang hilang, dia adalah putri Tuan Zilan. Meskipun Zilan memiliki lebih dari 30 putri, jika Vera terus hilang, aku juga akan sulit lepas dari kesalahan. Planet ini pasti tidak sesederhana yang telah diselidiki sebelumnya. Sekarang, satu-satunya cara adalah mengaktifkan portal ke planet dengan aman, agar bisa memiliki kesempatan untuk membalikkan kesalahan. Dan di tengah-tengah ini, aku perlu menciptakan sedikit kekacauan di kota Baotak, setidaknya agar Tuan Zilan tahu bahwa aku berusaha sekuat tenaga untuk mencari putrinya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Daniel menjawab, aku sudah mengerti. Lakiat sedang santai makan daging sapi. Kenapa berdiri di bawah, teriak Lakiat, kamu di atas sana ya, dia teriak, aku di sini, bagaimana? Sudah dapat berapa banyak babi? Dia melaporkan, sekitar 800 ekor, sesuai permintaan. Lakiat terlarut dalam pikirannya, tidak cukup, sungguh tidak cukup. Mendengar itu membuatnya terkejut, belum cukup kuat, tapi sekarang sudah terlambat. Dia melihat detektif yang mengawasi organisasi berpakaian merah telah menempatkan sebuah meriam raksasa di tembok kota. Meriam itu sudah terpasang dengan sempurna. Dia melanjutkan, dan telah mengumpulkan pasukan besar, mungkin mereka akan segera bergerak. Dengar-dengar, ada lebih dari 100 orang luar biasa dalam pasukan Han. Sementara di kota Baotaj hanya ada 6 orang, jika mereka menyerang, kita tidak akan bisa melawan sama sekali. Kota Baotaj akan hancur, Lakiet. Apa yang kamu tunggu? Aku sudah menunggu beberapa teman yang sangat-sangat penting. Seluruh ruangan bergemuruh, si Cha salah paham berteriak. Gempa bumi sangat kuat. Dia menunjuk ke bawah. Cepat lihat, di sana muncul banyak debu, mereka sudah menyerang, masih ada 2 titik di belakang, kita sudah dikepung. Lakiet akhirnya bersuara, teman yang aku tunggu akhirnya datang. Raja Soi telah membawa sekawanan babi besar, tuanku, aku telah membawa 1000 babi kaki hitam dari pegunungan Tailong. Di sisi lain, si setan kecil juga membawa tambahan sekumpulan babi berjumlah 2000 ekor. Sisko juga telah membawa hasil yang mengesankan. Pada hari Abad, kami membawa lebih dari 200 babi berbulu dari lumpur saat kami datang. Menggenggam yang lebih menakutkan, Tuan Lakiet, aku dan Menggenggam telah membawa 5000 babi dari kota Mekfong, di sebelah timur jauh Mek. Saat ini tubuh Lakiet bergetar kuat, Sika di sampingnya salah paham, Lakiet, kamu adalah senjata rahasia kami, jika bahkan kamu masih takut, maka harapan kami sudah hilang. Dia dengan bangga mengangkat Tan Kiem, tidak, Tan Kiem di dalam diriku mulai bersemangat, orang itu, sudah sangat lapar, kan si Cha terbelalak, kekuatan ini benar-benar senjata manusia. Dia melemparkan Tan Kiem ke arah hidangan mewah di bawah, pergi makan besar, Revit. Sistem mengingatkan Tan Kiem sangat puas dengan kontribusimu, memberikan poin keahlian sebanyak 50. Sistem menampilkan, Tan Kiem bersuara dengan semangat. Anach melihat ada keganjilan di sana dan curiga ada apa di sana. Daniel menjawab, tidak tahu, kita belum melancarkan serangan kan? Dia dengan dingin berkata, aku ingin melihat seberapa kuat semut-semut itu. Daniel mendesak, Tuan Anak, lihat. Di langit ada seseorang yang sedang terbang menuju kita. Dia mengamati dengan hati-hati arah itu, satu orang luar biasa, pasti ada pasukan yang tersembunyi. Perintahkan untuk bersiap-siap, kemungkinan mereka memiliki pasukan tempur di udara yang besar. Han menerima perintah, itu, meriam energi pertahanan udara sudah siap, meriam telah diaktifkan. Lakiat meluncur dengan motor, setelah keterampilan armor dipasang, performa dan tampilan dari api setan telah ditingkatkan di segala aspek. Kuanglon api setan nomor 1. Lakiat meremehkan lawan, aku meremehkan, keterampilan menembak mereka sangat buruk, jelas-jelas tembakan sembarangan. Daniel terkejut menyadari, Tuan Anach, sepertinya dia benar-benar sendirian. Dia tertegun, maka semakin baik, atur sudut meriam untuk menembus tubuhnya, berikan dia satu tembakan yang menghancurkan. Di udara, mobilitas sangat berkurang, tidak ada cara untuk menghindari peluru meriam yang super cepat. Lakiat mengaktifkan Kuanglon melompat ganda, setelah melompat kecepatannya meningkat 300%, bertahan selama 2 detik, kecepatannya mencapai 3000 km. Lakiat terjun lurus ke tanah, astaga, tidak bisa mengerem, kesempatan respawn hanya 1, Kuanglon api setan terkena kerusakan, Anach berdiri di samping menunggu dia. Bodoh, dia memerintahkan seluruh pasukan, serentak maju, teriakan bunuh menggema di udara. Suasana telah berubah, teknik transformasi, naga 2 kepala telah terjun ke medan perang. Suara teriakan neraka keluar dari mulut mereka, seolah ingin menghabisi para penyihir. Amanati Akap tenang mengamati pertempuran, banyak kartu as di sini. Sayangnya dia salah orang. Warga kota panik, perang telah dimulai, cepat semua lari. Seorang lain menghalangi mereka, jangan terburu-buru.
saya sudah mendapatkan informasi akurat. Ketua Tran Lipur setelah mengirimkan senjata rahasia menyusup ke sarang para penyihir jubah merah. Lihat itu, naga dua kepala itu adalah senjata rahasia yang dikirim oleh kita, baru saja menyemburkan beberapa kali sudah menyebabkan kerusakan serius pada pihak musuh. Saya yakin dalam waktu kurang dari 1 jam kita bisa sepenuhnya menghancurkan mereka. Baru saja berbicara, naga itu sudah terpotong dua oleh sebuah kekuatan yang memisahkan kepalanya dari lehernya. Seluruh rakyat kota berteriak panik, cepat lari. Atau muti dia, nak hanya dalam sekejap sudah berhasil menghabisi naga dua kepala. Sistem mengumumkan, jumlah nyawa yang terlahir kembali berkurang 1. Rakyat terkejut, ya ampun. Naga ini berat sekali, bahkan saat melihatnya, saya tidak bisa melarikan diri. Suara sakitnya sudah tertuju ke bawah dan berkata, kau lebih hebat dari yang saya bayangkan, mungkin bisa dianggap yang terkuat di planet hancur ini. Daripada ngotot melindungi planet yang hampir punah, kenapa tidak bergabung dengan kami? Setelah menaklukkan planet ini, saya akan meminta Zulan memberimu sedikit penghargaan. Begitu dia selesai berbicara, langsung dipukul oleh ketua Rakyat. Mau suruh saya kerja untuk Zulan? Apakah otakmu bermasalah? Namun orang itu tetap selamat dan memuji. Bagus, ternyata masih ada kartu as. Ganti posisi di belakangku. Rakyat sangat terkejut. Pintu yang aneh. Kau seperti Doraemon. Dia mengulangi perintah dengan tajam. Aku tanya sekali lagi. Apakah kau siap berjuang melawan kami? Rakyat meremehkan menjawab. Ngapain bicara basa-basi? Anak telah mengeluarkan kartu asnya. Baiklah, jika kau sudah nekat melindungi kota ini, maka aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Setelah itu kita bicarakan soal pertarungan. Sistem mengingatkan raksasa api untuk terlibat dalam pertempuran. Dia mengumumkan. Walaupun kau punya banyak trik, tidak mungkin dalam waktu singkat menghentikan pasukan raksasa api kami. Rakyat khawatir. Tidak baik, kita masih di Pulau Terapung. Dia bertanya, bagaimana, sekarang masih bisa berubah pikiran? Sistem mengingatkan, setelah melakukan pengorbanan untuk pedang Griffith sangat puas. Kamu mendapatkan 8.733 poin pembunuhan. Pahlawan penyelamat sudah datang. Rakyat bersorak gembira. Teman, kau datang tepat pada waktunya. Dia menggenggam pedang Griffith di tangannya, sekarang harus bergantung padamu. Pedang Griffith memancarkan energi dahsyat yang membuat semua orang terkejut. Anak sangat terkejut. Kartu as orang ini tidak hanya banyak tetapi juga kuat. Jika bisa menaklukkannya, kekuatan saya akan semakin besar. Dia menantang Rakyat, semakin sulit kau ditaklukkan, semakin menarik bagiku, menunjukkan semua kekuatannya. Rakyat mulai dengan serangan biasa. Tubuh besarnya jatuh menghantam tanah, dan menciptakan getaran. Warga semua berteriak, raksasa sebesar ini bisa dijatuhkan, hanya dengan satu serangan. Sepertinya kita masih punya peluang untuk menang. Orang yang menyampaikan berita itu kembali memberi semangat kawan. Tanah di belakang kita adalah kampung halaman yang telah membesarkan kita selama bertahun-tahun. Tidak mudah bagi orang lain untuk menyerang. Mari kita bersatu menjaga tanah air. Semua orang mulai bersorak, menjaga tanah air, tidak akan mundur. Di pihak Rakyat ada pembaruan. Sistem mengingatkan, bunuh 25 raksasa api, untuk mendapatkan keterampilan bertenaga marah. Saat marah, kekuatanmu meningkat 200%, mendapatkan keterampilan, jejak api akan tertinggal di tempat yang kamu lewati. Rakyat sangat puas. Ini adalah kekuatan dari 500 makhluk. Dia terangsang dan mencium pedang suci. Kamu keren banget, kamu pahlawan ya. Anak semakin terkejut melihat tindakan selanjutnya dari lawannya. Hanya terlihat sistem menampilkan, sistem mengingatkan bunuh Vingi, mendapatkan keterampilan formula darah. Kamu sangat mahir dalam menciptakan berbagai produk darah dengan karakteristik sementara. Rakyat penasaran. Vingi berpikir, bukankah sistem menunjukkan namanya anak? Sebuah tepukan terdengar, hebat sekali, aku sudah melihat tekadmu, jika kamu tidak ingin bergabung dengan kelompokku, mari kita bertaruh, jika kamu bisa menggunakan pedang suci ini untuk membunuhku. Aku akan mundur dari pertarungan, pasti tidak akan merusak satu tanaman pun di planet ini. Dia berpikir, dengan kekuatan seperti ini, pasti ada batasan penggunaannya, jadi aku akan menggunakan teknik pengganti agar energinya habis. Tidak boleh membiarkannya menghancurkan planet ini. Namun Rakyat hanya berkata santai, untuk membunuh tidak perlu pedang suci, dia mengangkat kapak ilusi. Satu tebasan sudah cukup, sistem mengingatkan, bunuh Kiat Hualap, daya cengkeram jari kakimu meningkat sedikit. Gerbang teleportasi muncul di belakang, Rakyat segera menghadapi, sistem mengingatkan, bunuh Cevolambau, laju pengurasan energimu meningkat sedikit. Terus-menerus di atas, bawah, kiri, kanan, setiap kali menemui pengganti dari Annach pasti terjebak, mengganggu, dan menghancurkan. Semua diatasi dengan cepat. 1 jam kemudian, tangan lemah Annach terangkat meminta jeda, tunggu sebentar. Dia memohon, saudaraku, bisakah kita istirahat sebentar? Sudah berlama-lama memotong, apa matamu tidak kering? Rakyat menjawab jujur. Sejujurnya aku baik-baik saja. Dia tidak percaya, lihat orang berpura-pura barusan. Sejujurnya, seluruh kota ini adalah penggantiku. Meski kamu diberi waktu 3 hari lagi, tidak akan selesai. Rakyat berbalik bertanya pada pedang suci, hei Griffith, sepertinya kita dianggap sepele. Dia mulai mengambil keputusan untuk membunuhnya. Pedang suci tertancap dalam. Rakyat setuju, oke, energi pedang musnah, biarkan kamu merasakan kekuatan dari 2000 babi. Tanah meledak karena kekuatan pedang suci. Sistem mengingatkan, bunuh 1487 penyihir jubah merah, mendapatkan pecahan pengetahuan, pecahan kekuatan, pecahan kecerdasan. Klik untuk melihat. Anak juga terkejut dengan aura ini.
Dia langsung tahu, melihat ekspresi bingung, pasti gerbang Huantin sudah aku hancurkan, aku masih berencana untuk menyusup perlahan, mendengarkan cara menghancurkan gerbang Huantin, tapi ini terlalu kasar. Anach menjawab, tidak, ini adalah pengendali gerbang informasi, satu untuk menstabilkan saluran ruang, dua untuk menentukan lokasi dan waktu dengan tepat, di Huenam juga ada pengendali seperti ini. Lakiat penasaran bertanya, jika dihancurkan bagaimana? Dia menjelaskan, gerbang informasi mungkin akan terbuka terlebih dahulu. Tapi kamu menunggu sebentar dan tidak ada yang terjadi? Dia tetap tenang, aku sudah bilang. Masih ada fungsi penentuan, mungkin sebagian prajurit di Kuenam sudah dipindahkan ke tempat lain, Tuan Zilan memiliki sihir yang tak terbatas, aku tidak bisa lepas dari tanggung jawab jika gagal dalam misi ini. Kalau sudah begitu, kenapa tidak mempertaruhkan nyawaku? Mungkin Tuan Zilan akan mempertimbangkan keberadaanku ketika dia melihat kesetiaanku. Tuan Zilan, aku bersumpah akan melindungi gerbang Huantin. Sebagai balas budi atas segala kebaikan Tuan padaku, sistem mengingatkan anak untuk menggunakan nyawanya sebagai sarana, untuk menentukan titik akhir gerbang Huantin di sini. Lakiat merasa aneh, seharusnya ini adalah hal yang membuat orang lain khawatir, tetapi di dalam hatinya tiba-tiba merasa bersemangat. Revit sudah siap bertarung, dia menjawab oke. Sistem mengingatkan bahwa mereka menghadapi monster level penguasa Leviathan peliharaan Zilan, level Leviathan adalah 79 dan memiliki 0, 01 status bertarung dan 0, 01 status laut dalam. Sistem mengingatkan bahwa mereka menghadapi proyeksi Zilan. Sistem mengeluarkan serangkaian pemberitahuan, penakluk segera datang, pasukan kesatria Suonglang segera datang, Legiun Tramluan Mabo segera datang, pasukan khusus Dewa segera datang, raksasa laut segera datang, mengingatkan bahwa raksasa Bangharga segera datang. Lakiat mulai berkeringat, banyak banget ya. Sekelompok monster muncul dari tanah. Setiap tubuhnya sangat kekar, langit dipenuhi berbagai jenis monster. Melihat hal itu, warga kota panik, si pembawa pesan berteriak, semua orang cepat lari ke arah ini bersamaku, orang lain mendengar itu menolak. Bukankah kita harus melindungi tanah air? Dia memanipulasi mereka. Di mana ada kehidupan di situ ada harapan, musuh kuat di depan mata, menjaga nyawa lebih penting. Seorang gadis mengungkapkan ketidakpuasannya, aku benar-benar tidak tahan lagi, kadang begini, kadang begitu, benar-benar, seorang yang plan-plan. Meskipun aku tidak bisa berbuat banyak, tapi aku juga tidak mau lari, aku tidak tahu siapa yang sedang melawan musuh di luar untuk melindungi kita, aku hanya tahu dari awal sampai akhir hanya ada satu orang itu, tidak boleh mengecewakan pahlawan. Teman-teman Lakiat juga berlari mendekat, mereka khawatir berteriak, pemimpin Lakiat, kenapa mereka dihentikan? Berhenti, Lakiat sudah berpesan, kita tidak boleh terlibat dalam pertempuran ini, meskipun hati masih tidak tenang, tetapi guru sedang dalam bahaya. Sisko lebih tenang, bahaya, dia bilang orang-orang alien itu. Ya, tetapi Tuan Abad adalah abadi. Mendengar nama ini membuat terkejut, Abad kamu bilang dia itu apa? Sisko menutup mulutnya, tidak ada apa-apa, kamu hanya berpikir begitu. Ternyata orang-orang ini belum tahu rahasia Tuan Abad, bilang begitu. Aku baru benar-benar teman Tuan Abad. Sati menenangkan mereka, semua orang tidak perlu khawatir. Sebelum pergi aku sudah memberikan Lakiat sebuah bola komunikasi, dalam radius 100 meter bisa berkomunikasi segera. Aku akan selalu memantau berita tentang dia, jika Lakiat perlu, aku akan membantunya sekuat tenaga. Orang lain juga ikut berteriak, aku juga begitu, aku juga begitu. Zilan dari atas dengan angkuh menyatakan, hai manusia kecil, tunduklah. Lakiat marah dan langsung memarahinya, tutup mulutmu, apakah aku memberi izin untuk berbicara? Dia sangat marah, sampai tidak bisa berbicara. Manusia, Lakiat melanjutkan memarahinya, manusia yang tidak bisa membuka mulut. Sistem mengumumkan, proyeksi Zilan sangat marah. Kemajuan gerbang informasi telah dipercepat, pasukan penakluk mulai menyerang ke arah sini. Lakiat tersenyum dalam hati, yang paling dibenci Zilan adalah ketika orang lain memotong kata-katanya, proyeksi dirinya tentu saja memiliki ciri ini. Semakin tidak stabil emosinya, semakin mudah kelemahan itu terlihat, akhirnya aku yang akan mengatasi pasukan 60 tahun miliknya. Sekali serang, kamu mengaktifkan bentuk dewa dari dirimu sendiri. Serangan biasa yang dilancarkan sudah menghabisi 500 babi. Kamu dan pedang tua terjun ke dalam pertempuran sengit melawan 7 monster, sistem terus mencatat 1500, sistem mengingatkan, bunuh 65 orang dewalan. Lagi-lagi mencatat 500, sistem mengingatkan bunuh 24 kesatria sinar embun. Tambah 500 lagi terhitung, sistem mengingatkan bunuh 16 raksasa laut, dibentuk dewa 12 pedang energi menghancurkan. Satu tebasan mengeluarkan 2000 babi, diikuti oleh kekuatan luar biasa yang menyebar ke seluruh ruang. Kenapa harus berusaha bertahan di tengah guncangan? Dia menyadari mengapa dia tidak membiarkan kita bertempur dengan kekuatan Lakiat sekarang, kalau ikut hanya akan menjadi beban. Di bawah kaki Lakiat, terbentuk lubang dalam yang tak terlihat ujungnya. Dia berkata setelah mengurus ikan kecil, 2000 babi terakhir, diberikan kepada orang. Duilan tidak bisa percaya, pasukan yang susah payah dibangun selama bertahun-tahun, bisa-bisanya, dia menghancurkan setengahnya. Levitan membuka mulutnya, dengan gigi tajam mendekat, Duilan mengumumkan, aku ingin nyawa manusia. Dia juga terkejut, makhluk itu ternyata belum mati. Levitan sudah menggigit Lakiat, dia berusaha menahan rahangnya. Duilan sangat percaya diri, peliharaanku adalah spesies yang diciptakan oleh Ratu Ular Laut dan 3 Raja Iblis tingkat dewa, bagaimana bisa dibunuh? Lakiat mendengar itu merasa sangat jijik, sama-sama, benar-benar menjijikan, kurang ajar, Levitan, makan dia.
Sebuah tentakel muncul, sistem mengingatkan, tentakel Aikador ikut bertarung. Dia sangat senang, tepat pada waktunya, menggunakan 500 babi untuk menghantam wajah, kali ini lihat apakah kau mati atau tidak, lalu pemberitahuan muncul. Sistem mengingatkan bunuh monster level Lord Leviathan, Aikador terluka, sistem mengingatkan dewa jahat Aikador meminta koneksi ke super keluarga. Lakiet menekan tombol menolak tidak, sistem mengingatkan pembawa kemenangan berhasil. Dia mengawasinya dengan antusias, ayo, semua naik, aku ingin lihat apa yang kalian miliki. Selama bukan duilan yang asli, meskipun lebih banyak lagi juga hanya atribut. Namun berita berikutnya seperti siraman air dingin baginya, sistem mengingatkan duilan yang asli akan segera datang. Sistem melaporkan, meskipun anak telah menggunakan nyawanya untuk memandu, sebagian besar tim duilan masih terjebak di tempat yang sama, dan dalam pembawa kemenangan terdapat senjata rahasia sementara. Begitu pindah, duilan yang asli akan segera tiba di Mistra. Lakiet berkeringat deras, tidak mungkin. Barusan aku mengeluarkan banyak tenaga untuk menghabisi, dan ini hanya tim kecil. Sekarang pedang suci hanya tersisa sekitar 1.500 babi, ingin menghabisi pembawa kemenangan agak sulit. Dia ingat pada pedang suci, Revit jika kau bisa meningkatkan 2 level lagi, apakah kekuatan 1.500 babi ini akan meningkat? Pedang suci menasehati, jangan terburu-buru untuk meningkatkan level, itu adalah lompatan besar dalam kualitas, kamu seperti ini tidak akan berguna. Dia meyakinkan jangan khawatir tentang itu, aku ingin kau tingkatkan sekarang, setelahnya akan kubiarkan kau makan babi, sampai kenyang. Bicara soal makan, dia langsung siapkan untuk naik level, berikan aku 7 jam, Lakiet buru-buru, tunggu dulu, 7 jam, kau bilang selamat tinggal pada dunia ini? Pedang suci bertanya, jadi menurutmu berapa lama yang dibutuhkan? Dia memberikan batas waktu, 1 menit. Sebaiknya selesai dalam 1 menit. Pedang suci tidak percaya, 1 menit untuk naik level, kau pikir ini mudah? Lakiet menatap serius, bilang saja, bisa atau tidak, pedang suci mengungkapkan, jika bisa, ya bisa, tapi hanya untuk level sementara, dan hanya 1 level, bertahan maksimal 5 menit, kamu harus terima, ayo cepat. Sistem mengingatkan bahwa pedang suci sedang dalam proses upgrade sementara, ia memperingatkanmu, Lakiet, aku harus mengingatkanmu, kekuatan yang tidak sesuai dan tetap dipaksakan akan menyebabkan cedera parah, kamu harus ingat itu. Lakiet dengan tegas menjawab, tenang saja. Aku punya cara. Sistem masih menampilkan, pedang suci berhasil di-upgrade sementara, ia bertanya padamu, apakah aku terlalu besar, kamu bisa tahan, kan? Kamu menjawab tidak, pas-pasan saja. Tangan raksasa dari angin yang mengguncang telah muncul. Sistem memperbarui, kemampuan tangan unicorn berfungsi, tangan tersebut mendapatkan peningkatan 400% dari semua atribut. Kemampuan pedang suci, kekuatan dewa diaktifkan, mendapatkan 3 kali penguatan fisik. Atribut dasar juga meningkat. Tangan raksasa itu menggenggam pedang suci yang sudah di-upgrade. Pedang suci merasakan tangan yang besar dan hangat, memberikan rasa puas dan aman saat sepenuhnya terbungkus. Bergabung dengan pedang suci, Lakiet memiliki serangan angin mengguncang yang mematikan. Duilan tetap tenang, orang dari planet Mr. Musuhan A di dunia ini tidak selalu besar untuk memiliki kekuatan yang besar. Sistem mengingatkan bahwa proses transfer penakluk akan segera selesai, dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan dalam skala besar. Dia melanjutkan, sekarang biarkan kamu merasakan serangan balik dari penakluk, aku akan menunjukkan padamu apa artinya benar-benar tak terkalahkan dan tak terhapuskan. Senjata miliknya berseteru dengan Lakiet. Dia hanya bisa teriak, bagaimana bisa? Sistem mengingatkan untuk membunuh bayangan duilan, merusak portal penakluk. Versi asli duilan gagal, klik untuk melihat lebih banyak hadiah. Di bawah kota, pengirim pesan dan gadis itu masih bertengkar, dia ingin mati, ingin jadi pahlawan, jangan bawa kami juga. Gadis itu dengan tegas berkata, aku tidak bilang kalian harus tinggal. Orang lain senang menunjuk ke langit, semua orang jangan bertengkar lagi. Cepat lihat itu, apa yang terjadi? Kita menang, kelompok yang jauh juga bersorak gembira. Lakiet menang, kakak luar biasa, aku tahu guru adalah yang terbaik. Tat juga sangat bangga, tak salah dia adalah pemimpin dari puncak angin, ada sedikit aura dari angin tahun itu. Lakiet juga sangat bahagia, berhasil tiba-tiba dari lubang di tanah. Muncul sesuatu yang aneh. Suara gelap duilan terdengar, bocah jika kamu memilih untuk menghancurkan, maka aku akan memberimu kehancuran, disertai dengan pengingat dari sistem bahwa bayangan duilan telah mengucapkan kutukan daging. Kutukan daging memiliki efek dimanapun kutukan menyebar, akan ada darah atau daging, sangat mudah menyebar menjadi zombie beracun. Zombie Tantiseki, zombie beracun itu tumbuh bak jamur, mereka melindungi Lakiet. Kenapa panik? Ini tidak baik, ini adalah kutukan tingkat tinggi, meski kamu mengucapkan kutukan mati tetap tidak bisa dipecahkan. Selain itu, zombie tidak akan berhenti menyebar, mati dan bangkit lagi, tidak bisa dimusnahkan sama sekali. Namun Lakiet tetap tenang, duilan ini adalah serangan terakhirmu, hanya itu saja. Dia memakai Sandy sebagai tameng, keluarlah senjata rahasia. Sandy, aku percayakan padamu satu misi, jika berhasil, berikan aku wortel segar. Gadis kecil itu langsung tertarik saat membahas makanan. Dia menggunakan kemampuan khusus dari kapak ilusi, banyak ilusi menghancurkan zombie-zombie tersebut. Sandy penasaran bertanya, jadi kamu mau apa? Dia menawarkan kepada gadis itu, aku ingin kamu menghapus kutukan pada tubuh para hantu yang telah aku kalahkan, jangan biarkan mereka terus menular. Sandy menjawab, percayalah padaku, ada sekitar berapa banyak kutukan itu? Jawabanmu membuat gadis itu terdiam, tidak banyak, hanya ada 1.800 saja.
Sebuah jam berlalu, yang terakhir pun berhasil ditaklukkan oleh Lakiat. Sementara itu Sandy menelan kutukan sampai ke dalam kamar. Dia berbalik bertanya Sandy, bagaimana dengan kutukannya? Dengan tubuhnya yang tegang gadis itu memberi isyarat, oke. Semuanya sudah diatasi. Sistem menampilkan bahwa kutukan daging telah dibersihkan. Sandy sudah mengonsumsi 38.721 kutukan, dan akan masuk ke dalam keadaan tidur mendalam. Lakiat akhirnya menghela napas lega, akhirnya semua ini selesai. Lakiat sangat puas, hasil jarahan kali ini ada total 8 peti besar. Teringat bahwa Sandy terluka karena misi, dia harus tidur nyenyak. Tidak bisa lagi menyimpan jarahan ke dalam ruang penyimpanan. Tunggu dia bangun, beri dia kejutan. Akhirnya Lakiat berada di sudut yang tak terlihat, menemukan pecahan terakhir dari batu permata, menggabungkan semua pecahan, dan menerima batu permata utuh. Batu permata, kamu memiliki hak untuk membangun kembali kuil seni bela diri sekali lagi. Apakah kamu ingin memilih tempat ini sebagai tempat pembukaan gerbang gunung? Lakiat berseru bahagia, tentu saja. Pemimpin kuil seni bela diri Lakiat, hari ini membuka gerbang gunung di sini. Sebuah kuil muncul dari bawah tanah, sistem mengumumkan bahwa sebuah aliran besar muncul dari tanah, sumber air memancar, tempat yang disiram tumbuh pohon-pohon hijau, seperti sihir. Lakiat terpesona melihat pemandangan ini, arsitekturnya luar biasa, rasanya lebih pantas kalau diganti nama menjadi aliran jernih. Rekan-rekannya juga berlari dengan gembira. Lakiat yang abad, guru, pemimpin, dia mengingatkan mereka, kalian datang tepat waktu. Bantu saya menyebarkan berita, mulai sekarang, aliran kita akan menguasai seni bela diri, membuka pintu untuk menerima siswa, tempat yang dilalui aliran jernih akan menjadi dojo aliran kita, siapapun yang mengganggu, akan dibunuh tanpa ampun. Segera ambil misi ini, serahkan padaku. Sistem mengingatkan bahwa kamu telah mengalahkan tentara luar angkasa Duilan dan menyelesaikan misi membuka gerbang gunung. Keajaiban hari ini dianggap sebagai fenomena aneh yang diamati oleh penyair pengembara, peramal, dan masyarakat. Kisah tentang Lakiat, yang sendirian mengalahkan ribuan musuh. Satu tangan yang membuka kembali gerbang gunung telah menyebar ke seluruh kota batu berharga, sehingga kisah-kisah masa lalu tentang dirinya juga mulai terungkap. Dalam waktu singkat, Lakiat benar-benar menjadi sosok yang sangat terkenal. Banyak orang yang ingin bergabung dengan aliran seni bela diri ini, tak terhitung jumlahnya. Seorang gadis berdiri di depan laut biru, sambil meniup kerang. Seorang pria muncul bertanya, ada apa aku dipanggil? Dia berkata, Yang Mulia, saya sudah mendengar dengan jelas. Di utara telah muncul seorang dewa yang memiliki kemampuan bela diri. Dia telah membangun sebuah rumah besar di langit, disebut kuil seni bela diri. Yang Mulia bersorak gembira, bagus sekali, akhirnya saya menemukan petunjuk aliran, mulai sekarang, saya juga memiliki sandaran. Ayo ke kuil seni bela diri. Dia memeluk kakinya bertanya, Yang Mulia, apakah petarung itu lebih hebat dari Anda? Kuitu menjawab, menurut pengetahuan saya, pemimpin kuil seni bela diri, setidaknya harus di tingkat yang tak terkalahkan. Gadis itu mengerti, jadi mulai sekarang, kita tidak perlu khawatir dikejar oleh orang lain lagi. Kuitu menjawab, itu sudah pasti. Sistem memperbarui, kejadian serupa terjadi di setiap sudut Misha, para master dari berbagai tempat berkumpul di arena bela diri. Lakiat puas menatap jauh ke depan, ini adalah tempat yang dia ciptakan, sekarang para pendaftar sudah memadati gerbang. Sepertinya harus meningkatkan syarat untuk menerima murid. Dia menerima informasi baru, sistem mengingatkan satu orang, berhasil melewati ribuan orang, kamu telah menunjukkan bakat yang luar biasa di bidang pembunuhan. Jalanmu untuk naik level kini mencapai posisi pembunuh pukul 0/1, mulai saat ini perjalanan baru dimulai di jalan naik level. Lakiat menyadari, dia ingat di dunia sebelumnya dia sudah mencapai posisi pukul 0:37, tapi masih belum bisa mengalahkan Zilan. Posisi orang ini setidaknya harus dari 0.4 ke atas, bisa jadi dia terus naik level, masih banyak jalan yang harus dilalui. Sandy buru-buru datang memanggilnya, Tuan Tu. Dengan mata panda yang lelah, dia berkata, aku telah menghabiskan 3 hari 3 malam, untuk membersihkan tumpukan harta rampasan. Total nilai mencapai 4.600 koin emas. Lakiat menyarankan Sandy, jangan terburu-buru, istirahatlah dulu lalu lanjutkan. Dia menunjukkan 2 item, aku menemukan beberapa barang spesial, ingin menunjukkan apakah berguna untuk Anda. Lakiat menatap curiga, spesial ya, sistem mengingatkan menerima buku peningkatan tanpa syarat. Menerima batu nisan kosong dan batu pemindahan kubur, dia bersorak gembira, ini bukan hanya spesial tapi juga sangat berguna, kamu sudah berprestasi lagi Sandy. Jadi, Lakiat memutuskan untuk pertama kali menggunakan buku peningkatan tanpa syarat, kamu naik level menjadi pengunjung tanpa aliran. Dengan sukses, kelincahan dan pengetahuanmu meningkat 1 poin. Menerima keahlian, tanah, dan teknik memenggal kepala, menerima keterampilan baru, pengorbanan 1 pukulan, diingatkan bahwa sifat energi kamu telah berubah, pengunjung tanpa aliran pasif, kamu bisa berbaur dengan lingkungan sekitar kapan saja. Berdiri diam selama 30 detik dalam keadaan menghilang. Melihat batu nisan di depannya, Lakiat berseru, 2 item lainnya adalah titik respawn dan batu teleportasi, cukup dengan mengukir namaku di batu nisan kosong. Setelah mati bisa respawn dekat batu nisan meskipun aku memiliki banyak kesempatan respawn, tapi jika bertemu penjaga mayat yang membunuhku berkali-kali, batu nisan ini akan sangat berguna. Sedangkan batu pemindahan kubur ini lebih praktis, cukup sedikit menekannya, maka bisa teleportasi dekat batu nisan. Dalam sekejap setelah melihat semua harta rampasan, Lakiat akhirnya menggertakkan gigi menghapus hubungan dengan pedang Griffith.
Dia berkata padanya, Griffith, kau sangat kuat, tapi kau memiliki kesadaran sendiri, untuk membesarkan pedang perlu ada harmoni dari kedua belah pihak, kau sudah berkembang sangat kuat, sulit untuk menjadi bentuk milikku. Yang aku butuhkan adalah sebuah pedang dari awal hingga akhir sepenuhnya milikku. Pedang itu salah faham, kau ingin membuangku? Ya, dia segera membantah, jangan salah faham, aku memiliki misi yang lebih penting untuk kamu. Dia bertanya, apa itu? Lakiat mengungkapkan, aku ingin menggabungkan kamu dengan formasi perlindungan gunung, juga menggabungkan dengan keberuntungan aliran, akan menciptakan formasi yang lebih kuat. Mulai sekarang, aku percayakan padamu untuk melindungi aliran, kau akan menjadi orang yang paling dihormati di aliran ini. Aku akan mengatur agar semua murid harus memelihara babi, selama kau bersungguh-sungguh melindungi aliran, akan ada banyak babi untuk dimakan. Kau setuju tidak? Pedang langsung menyetujuinya, Lakiat juga langsung melaksanakan, baiklah aku atur urusan ini. Akhirnya urusan membersihkan hasil sudah selesai, aku harus istirahat, tapi baru saja berbaring di tempat tidur tidak lama. Lakiat sekali lagi diingatkan, sistem menunjukkan ada orang yang telah menggunakan 14 cincin sihir untuk berdoa padamu,